Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah slide pertama pembelajaran kita mengenai konsep dasar ilmu ekonomi manajerial. Bersama saya Nur Aisyah Barlian MM akan membahas mengenai pengambilan keputusan berdasarkan ilmu ekonomi. Berikut ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini ya. Jadi kita harus mulai dulu dari hal yang mendasar. Kenapa konsep dasar ilmu ekonomi manajerial ini dibutuhkan ya? Dibutuhkan. Kenapa? Nah, di sini kita akan memulai dari dasar dulu. Bahwa dari konsep dasar ilmu ekonomi manajerial ini kita membutuhkan sebuah analisis permintaan. Untuk apa analisis permintaan ini? Nah, itu tentunya uh, sebuah perusahaan tidak mungkin mengeluarkan sebuah jasa, mengeluarkan produk baru kalau tidak ada permintaan dari pasar. Kan begitu ya? Gitu. Kenapa? Kalau misal kita tidak ada permintaan dari pasar, tapi kita ingin memenuhi pasar dengan produk X lah, pasar yang mana gitu kan? Karena pasar tidak butuh produk tersebut. Nah, oke. Di sini pentingnya analisis permintaan. Kita lanjut dari analisis permintaan, kita ada analisis regresi, kemudian juga ada produksi dan biaya. Dan ini ya, kita akan belajar ini. Di mana analisis regresi ini berhubungan dengan struktur pasar. Ya, sedangkan produksi dan biaya nanti kita akan berpengaruh dengan pemerintah dan regulasi pasar. Ya, bagaimana peran-peran pemerintah dalam menangani produksi dan juga bahan-bahan pengendali bahan-bahan baku, harga bahan-bahan nantinya. Dari peran pemerintah dan regulasi pasar ini sehingga kita juga harus memperhatikan analisis resiko dan strategi harga yang kita susun nantinya. Oke, setelah itu kita akan melihat penganggaran modal kita berapa. Ya, di situ kita nanti akan sangat-sangat membutuhkan instrumen ekonomi ini, ilmu ekonomi manajerial ini sebagai pendukung daripada optimasi untuk pengambilan sebuah keputusan di organisasi atau perusahaan. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasarnya dulu ya dari ilmu ekonomi manajerial, di mana ada sebuah masalah dalam manajemen keputusan. Di sebuah organisasi atau perusahaan itu tidak mungkin kalau kita itu mengambil keputusannya itu dengan serta-merta tanpa pertimbangan yang detail atau dengan pertimbangan keilmuan ya. Jadi hanya menggunakan insting atau perkiraan saja ya. Boleh ketika resiko yang diambil itu kecil tidak masalah, akan tetapi sebuah perusahaan atau organisasi yang besar di mana mereka harus mempertimbangkan dengan betul-betul apa yang ingin dicapai dan hal-hal yang akan diputuskan karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan dan juga banyak karyawan di dalamnya yang ikut serta dalam pekerjaan atau bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini dalam masalah manajemen keputusan, ilmu ekonomi manajerial itu merupakan penerapan dari teori ekonomi dan metodologi ilmu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Nah, pasti di dalam suatu organisasi itu ada masalah-masalah dan pasti harus ada pengambilan sebuah keputusan dari entah itu sebuah masalah atau sebuah strategi kerja. Nah, di situ. Nah, di sini dibutuhkan ilmu pengambilan keputusan menggunakan alat dan teknik analisis, bukan perkiraan atau hanya sekedar insting saja ya. Kemudian teori ekonomi terdapat kerangka teoritis untuk pengambilan keputusan. Jadi memang ada frameworknya ketika kita mengambil keputusan. Oke, kemudian beralih ke solusi yang optimal untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Jadi tidak mungkin di suatu organisasi itu tidak ada hal-hal yang tidak dibutuhkan sebuah keputusan gitu ya. Jadi mereka ini akan sangat syarat dengan hal-hal yang harus diambil keputusannya. Oleh karena itu
Dengan demikian kita membutuhkan ilmu ekonomi manajerial ini untuk mengambil keputusan dari ranah perusahaan dan dari berbagai sudut pandang ilmu ekonomi. Di sini ada ruang lingkup ilmu ekonomi, ya. Di sini pertama adalah hubungan ilmu ekonomi manajerial dengan ilmu ekonomi tradisional, di mana di sini memberikan aturan-aturan dari dalam pengambilan keputusan untuk membuat para manajer itu mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi mereka. Jika para manajer akan menetapkan aturan-aturan pengambilan keputusan yang sahih atau valid, mereka harus memahami lingkungan bisnis di mana mereka bekerja ya. Makanya dari sini bedanya hubungan dengan ilmu ekonomi tradisional adalah kalau di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada tujuan-tujuan perusahaan, visi misi perusahaan yang ingin dicapai. Nah, tujuan perusahaan itu tidak serta-merta mudah untuk diubah gitu kan ya. Oleh karena itu, manajer-manajer harus menyelaraskan diri untuk menetapkan aturan-aturan apa saja yang boleh dikerjakan dan tidak dalam mengambil keputusan agar kenapa? Agar sesuai dengan tujuan visi misi perusahaan di situ ya. Dimana manajer juga harus memahami lingkungan bisnisnya seperti apa. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan yang nantinya hanya sekedar insting atau perkiraan saja sehingga dapat membuat perusahaan mengambil resiko yang besar dari keputusan-keputusan para manajerial ini. Selanjutnya yaitu hubungan antara ilmu ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Jadi ilmu ekonomi manajerial ini memberikan kerangka teoritis ya, secara teoritis dalam menganalisis masalah-masalah pengambilan keputusan manajer dan ilmu pengambilan keputusan, memberikan seperangkat alat dan dalam pembentukan model-model dalam pengambilan keputusan. Jadi memang dalam pengambil keputusan itu ada tekniknya, ada alat-alatnya, ada kerangkanya sehingga kita dalam proses berpikir kita itu ada frameworknya, tidak serta-merta sesuai feeling atau insting kita di situ ya. Karena memang dalam organisasi ataupun dalam kehidupan kita, kita harus mengambil keputusan yang strategis untuk kehidupan kita gitu kan. Dan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan kita tidak mungkin serta-merta sesuai dengan apa namanya misalnya dari pendapat orang lain kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kita harus benar-benar pikir dan kita itu punya framework berpikir supaya apa yang kita ambil, keputusan yang kita kerjakan itu dapat menyokong dan dapat sinergi dengan visi misi perusahaan atau minimal untuk diri sendiri adalah sesuai dengan visi misi pribadi kita masing-masing. Nah, hubungan dengan sektor bisnis dan masyarakat ini erat sekali ya, di mana perusahaan bisnis ini diharapkan dapat bekerja sama untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat ya di sini. Dunia usaha itu harus berperan juga secara aktif dalam mengembangkan serta merumuskan perannya untuk membantu masyarakat untuk mencapai cita-cita atau tujuan mereka di sini. Sehingga memang ilmu ekonomi manajemen merupakan sebuah alat yang dapat membantu perusahaan untuk dapat bersinergi dengan masyarakat, di mana perusahaan dalam sektor bisnis itu dapat membantu tujuan daripada masyarakat ya, sehingga dapat mengembangkan dan merumuskan peran perusahaan ini di mata masyarakat agar mendapatkan dukungan juga, support juga dari masyarakat karena memang tidak bisa dipungkiri sektor bisnis dan masyarakat ini harus saling ada hubungan timbal balik gitu ya. Oleh karena itu, ruang lingkup ilmu ekonomi manajerial di sini mengambil peran salah satunya yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mulai dengan teori perusahaan ya. Teori perusahaan ini kenapa sih ada perusahaan yang didirikan gitu ya? Gitu. Kenapa sih ada perusahaan ya? Kalau nggak ada perusahaan ya kita mau kerja apa gitu kan ya? Salah satu alternatif untuk bekerja kan apabila ada perusahaan kan gitu ya. Otomatis perusahaan berdiri karena sangat bermanfaat kan gitu dan mengalokasi sumber daya. Jadi sumber daya manusia yang
yang kita miliki itu kalau kita mau mengerjakan sendiri, memaksimalkan sendiri tidak masalah gitu kan ya. Ketika kita tidak bisa memaksimalkan sumber daya yang kita miliki dengan kaki kita sendiri atau berdiri sendiri, ya sudah kita memang harus mau berbagi dan harus mau beraktivitas dalam satu naungan yang namanya perusahaan gitu kan ya. Kalau tanpa adanya ini maka ya sudah gitu kan ya, tidak tidak ada perusahaan maka banyak orang-orang yang akan bermain usahanya sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa membuat seseorang menjadi besar ketika bermain secara individual gitu kan ya. Dan versi tradisionalnya tujuannya suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba jangka pendek perusahaan. Ya itu pasti perusahaan akan butuh yang namanya laba, tidak bisa dipungkiri laba itu ya. Ya, seperti darah juga kan gitu. Kalau tidak ada labanya, siapa yang akan membayar sumber daya yang sudah dikerjakan, bahan baku dan lain-lain. Kemudian memaksimalkan kekayaan atau maksimasi nilai. Nah, di sini ya, tidak tabu bagi perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan, gitu kan? Atau memaksimalkan nilai itu tidak tabu karena memang harus ada sesuatu yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan gitu ya, agar dia bisa berlangsung dalam waktu lama, kelangsungan hidupnya terus terjalin, terjaga gitu kan ya. Tidak bisa kalau misal apa namanya, wah ini perusahaan ini hanya mementingkan pencapaian kekayaan saya loh, memang harus seperti itu gitu kan ya. Memaksimalkan kekayaan atau minimalisasi nilai, memaksimalkan nilai, mohon maaf ya. Di sini memang harus seperti itu gitu kan ya. Kenapa? Intinya satu, untuk kelangsungan perusahaan ya. Karena kan kita tidak mau bekerja cuma satu bulan 2 bulan saja, tapi kan sampai nanti masa kita tua gitu kan. Oke, next. Nah, di sini ada konsep nilai perusahaan ya. Nilai dari laba yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang, yang dihitung pada masa sekarang, dengan cara mendiskonto pada suatu tingkat bunga tertentu. Jadi nilai perusahaan ya, konsep dari perusahaan. Nah, kira-kira nih, kalau saya merealisasikan perusahaan ini, berapa laba yang saya dapatkan gitu ya di masa yang akan datang. Misal perusahaan menawarkan angka tersebut kepada investor gitu ya. Misal nilai perusahaannya kita dari laba yang kita dapatkan itu misal 10 plus suku bunga pada saat itu. Misal suku bunga pada saat itu adalah 8%, maka berapa nilai perusahaan yang didapat? Ya sudah 18% ya gitu, nantinya seperti itu. Wah, ini sebagai apa? Sebagai konsep yang menarik bagi siapa? Bagi investor ya nantinya ya. Nilai dari laba yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang dan dihitung pada masa sekarang dengan cara mendiskonto pada tingkat bunga. Ya, jadi laba itu adalah total return dikurangi biaya ya, dimana I adalah apa, tingkat bunga atau diskonto bank itu. Bagaimana nih? Berapa nih? Gitu kan? Nilai perusahaannya ini, nilai ketika penerimaan dikurangi uh, biaya dan dibagi oleh tingkat bunga yang terbaik pada saat itu. Karena kan kita kalau sebagai investor juga tidak mau ketika nilai perusahaannya anjlok ya, itu akan merugikan para investor. Jadi kita memang harus tahu konsep nilai perusahaan ini sebelum kita mungkin akan membeli sebuah saham di perusahaan. Jadi seperti ini ya. Adapun kendala dan teori perusahaan ya, yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, kendala sumber daya. Ya,
Sumber daya itu kita biasanya memiliki kendala, yaitu sedikitnya jumlah sumber daya yang kita miliki. Sehingga mau tidak mau kita apa? Kita harus memaksimalkan sumber daya yang ada sesuai dengan prioritas. Kemudian kendala kuantitas dan kualitas output, serta kendala hukum dan peraturan daripada perundang-undangan. Nah, kendala kuantitas dan kualitas output ini menjadi bahan yang memang sangat urgensi ketika kita mengambil sebuah keputusan ya dalam manajemen. Mau diapakan, harus bagaimana. Nah, ini dia. Kemudian kendala peraturan dan perundang-undangan yang sedang di apa namanya? Sedang dikerjakan pada waktu tersebut gitu ya. Mungkin peraturan baru, undang-undang baru seperti itu juga akan sangat-sangat mempengaruhi kondisi internal perusahaan ya. Dan itu pasti jajaran atas akan banyak mengambil keputusan-keputusan manajerial, keputusan strategis ya. Seperti kayak sekarang misalnya. Apa namanya? BBM naik, misal harga BBM naik gitu ya. Misalnya kita butuh BBM untuk menjalankan mesin kita gitu kan. Dan kita juga butuh BBM ketika lampu padam kayak gitu-gitu. Nah, ini otomatis akan meningkatkan apa? Meningkatkan biaya perusahaan. Nah, bagaimana nanti ini jajaran atau manajer tingkat atas akan mengambil langkah-langkah terkait perubahan peraturan yang terjadi. Seperti itu contohnya ya. Nah, keterbatasan teori perusahaan. Apakah model ekonomi mikro perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan manajerial? Nah, ini ya. Keterbatasan teori perusahaan. Persaingan ketat yang ada di pasar produk maupun di pasar modal mengharuskan manajemen untuk memperhatikan tujuan maksimasi nilai dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini ya karena wah pasar itu sekarang banjir sekali yang namanya produk-produk dan juga di pasar modal juga ya. Pemainnya sudah banyak sehingga kita harus memperhatikan yang namanya apa? Maksimasi nilai dalam proses pengambilan keputusannya. Kemudian walaupun tujuan maksimasi nilai ini terlalu menyederhanakan beberapa tujuan perusahaan lainnya, konsep dan pengertian yang dikembangkan oleh teori ekonomi perusahaan bisa membantu dalam menganalisis keputusannya. Ya, memang sih kita tidak boleh hanya melihat masing-masing nilai saja yang memang sederhana ya. Tapi juga nilai-nilai lain yang harus atau indikator-indikator lain yang harus kita sebagai acuan juga gitu ya. Tidak hanya satu acuannya. Kemudian biaya dan manfaat dari setiap tindakan harus dipertimbangkan sebelum suatu keputusan diambil. Nah ya, karena di sini kan nilai perusahaan kita ingat di sini adalah total revenue dikurangi total biaya, maka biaya-biaya yang mau kita ambil itu harus memiliki manfaat yang masih untuk perusahaan. Kemudian model maksimasi nilai ini bisa juga mencakup kegiatan tanggung jawab sosial, walaupun kesannya tampak model tersebut menghalangi kemungkinan seperti itu ya. Jadi kayak CSR kayak gitu itu kan kita tahu sendiri bahwa itu merupakan kegiatan sosial ya untuk memaksimalkan nilai perusahaan, tapi ya kita tidak tahu dalam sebuah pembukuannya itu termasuk apa, biayakah gitu. Ketika biaya dan manfaatnya besar, nah ini juga menjadi sebuah nilai ya, nilai untuk sebuah perusahaan. Di sini kita akan belajar mengenai teori laba. Jadi ada teori laba bisnis akuntansi, juga ada laba ekonomi. Menurut laba bisnis atau akuntansi adalah nilai yang diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya eksplisit dalam akuntansi dalam menjalankan usaha. Sedangkan laba ekonomis adalah kelebihan dari laba bisnis atas tingkat kembalian normal dari kekayaan modal yang diinvestasikan oleh oleh perusahaan. Jadi dalam laba ekonomis ini kita
memiliki acuan adalah laba bisnis ya dari akuntansi. Apakah dari perbandingan antara laba bisnis dan laba akuntansi ekonomis ini memiliki perbedaan, maka kelebihannya dari laba bisnis ini atas kembalian normal dari kekayaan modal yang diinvestasikan, ini yang dinamakan laba ekonomis gitu ya. Jadi dia akan menjadi lebih besar, lebih tinggi nilainya daripada laba bisnis. Nah, teori laba ekonomis friksional ini seperti apa? Jadi laba ini diakibatkan oleh perubahan permintaan akan produk dan biaya yang tidak terduga. Laba bisa di atas atau di bawah laba normal. Di atas atau di bawah laba normal karena adanya faktor-faktor friksional yang menghambat penyesuaian yang seketika dengan keadaan pasar baru. Ya, kita ketahui lah ya, kemarin ada perubahannya apa? Permintaan terhadap alat swab, masker yang tidak terduga ya sebelumnya, gitu kan. Kenapa ya? Karena ada pandemi seperti itu. Sehingga labanya ya di atas itu, di atas laba normal gitu kan ya. Nah, di sini ada teori laba ekonomis monopolis. Jadi laba yang tercipta karena kemampuan monopolis untuk mematok harga di atas pasar. Jadi kalau sudah monopoli ini ya sudah, laba yang tercipta itu kan ya sesuai apa? Sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan karena dia bersifat monopoli ya. Sudah diatur dari pusat dan tidak ada ininya kan, mereka sudah menguasai pasar lah. Jadi mereka yang mengendalikan naik turunnya harga di pasaran gitu. Kemudian ada teori laba ekonomis inovatif, yaitu laba yang tercipta karena kompensasi dari inovasi yang berhasil. Ya, misalnya dari inovasi yang berhasil ini kita ketahui, misal mobil-mobil listrik itu kan sebuah inovasi ya, kendaraan listrik ya, sepeda listrik kayak gitu-gitu. Karena memang sekarang eranya listrik, maka penemuan inovasi menggunakan listrik ini merupakan hal yang sangat baru yang membuat apa? Mobil-mobil listrik ini laku keras gitu kan, karena BBM-nya juga lagi naik hingga mereka memilih untuk menggunakan listrik. Nah, inilah yang namanya sebuah inovasi yang berhasil. Teori laba ekonomis kompensasi bahwa tingkat penerimaan di atas normal merupakan suatu imbalan bagi perusahaan yang berhasil memenuhi keinginan konsumen, mempertahankan cara kerja yang efisien dan apa seterusnya. Jadi kalau kita bisa menghandle sebuah operasional perusahaan dengan efektif dan efisien sehingga apa yang dikerjakan itu benar-benar mampu menghasilkan laba yang maksimum, yang memang produknya juga dibutuhkan oleh customer, yaitu merupakan sebuah laba ekonomis kompensasi. Ya, kompensasi dari apa yang kita kerjakan di perusahaan, menekan biaya, mengatur sumber daya, memaksimumkan peralatan dan alat-alat yang ada, maka itu yang namanya teori laba ekonomis kompensasi. Jadi kesimpulannya adalah laba ekonomis merupakan suatu kunci penting dalam suatu perekonomian pasar, di mana tingkat laba di atas normal merupakan petunjuk ya bagi suatu perusahaan bahwa outputnya atau industri seyogyanya memang ditingkatkan ya. Jika laba di atas normal, maka perusahaan akan melakukan ekspansi dan perusahaan baru masuk ke pasar. Nah, ini ya. Kita akan melakukan ekspansi kalau laba kita di atas normal. Ya, sehingga kita memiliki surplus yang banyak ya di situ. Oke. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi ketika mengambil sebuah keputusan. Kita harus ingat bahwa kita di perusahaan itu ada beberapa prinsipal agen. Prinsipal itu siapa? Pemilik perusahaan atau lini atas ya. Sedangkan agen itu adalah karyawan, di mana kalau prinsipal itu mereka jarang atau ya banyak yang tidak tahu tentang detail-detail aktivitas lah gitu ya. Tidak memiliki informasi yang lengkap, sedangkan karyawan ini kan lebih mengetahui dan memiliki informasi yang lengkap terkait operasional. Oleh karena itu apa?
Oleh karena itu ada moral hazard di dalamnya ya, gitu. Karena yang prinsipal tidak tahu lapangan, yang agen merasa paling tahu terhadap lapangan. Jika terjadi moral hazard di sini, ya sudah, kebangkrutan ini akan tercipta akhirnya ya. Kenapa? Ya, karena kan karakter perilaku agen yang mungkin mengedepankan kepentingan diri sendirinya, gitu ya. Nah, dari karyawan ini memang banyak yang eh, mengedepankan kepentingannya. Bagaimana saya gitu kan ya. Kemudian terbatasnya kapasitas prinsipal dalam memonitor perilaku agen. Nah, ini karena apa? Dari awal prinsipal agen itu cuma menyerahkan aja pada agen. Jadi tidak ikut memonitor atau ikut operasionalnya gitu kan, sehingga tidak tidak memiliki kapasitas dalam hal operasional nantinya. Kemudian kurangnya kapasitas efektivitas kelembagaan. Nah, karena ada gap ini antara prinsipal dan agen, akhirnya apa? Efektivitas kelembagaan menjadi kurang bagus ya. Itu sehingga ketika ada moral hazard, terjadi moral hazard di sini ya, lubang-lubangnya, maka kita bisa terjadi kebangkrutan dalam sebuah perusahaan. Baik, untuk materi pertemuan pertama kita akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.